Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan jurnalis mengikuti workshop peliputan daerah konflik yang digelar Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Dispen AU. Kegiatan yang berlangsung pada 11 hingga 12 Juni 2026 ini diikuti oleh 30 jurnalis dari berbagai media. Selain mendapatkan pendalaman materi tentang peliputan di wilayah berisiko tinggi, para peserta juga dibekali simulasi pertempuran untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan saat meliput di daerah konflik. Berikut laporan selengkapnya jurnalis Metro TV Enrich Samuel. Dinas Penerangan Angkatan Udara menggelar workshop pelatihan jurnalis konflik pada tanggal 11 hingga 12 Juni 2026, tepatnya di Brigade 1 Kopasgat yang berada di Jakarta Timur. Dan ini merupakan hari kedua, yakni tanggal 11 Juni, tanggal 12 Juni maksud saya, di mana sebelumnya telah banyak dilaksanakan berbagai macam pelatihan serta pembekalan terkait mulai dari mental psikologi para personil dan juga nantinya wartawan di lapangan, hingga bagaimana pergerakan taktis secara personal maupun beregu, tentunya di dua medan yang berbeda. Yakni tadi bisa Anda saksikan bahwa telah ada simulasi pertempuran kota dan juga yang terakhir adalah simulasi pertempuran hutan. Dan saat ini agar lebih mengetahui dengan jelas bagaimana pelatihan dan juga pembekalan yang dilakukan, saya akan ajak berbincang. Di sini ada dari Dispen AU, Dinas Penerangan Angkatan Udara, Kolonel Yohanes Ridwan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Ya. Bapak, boleh Bapak sedikit bagaimana terkait dengan 2 hari pelatihan bersama dengan awak media dengan saat ini topiknya adalah pelatihan jurnalis konflik, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi kita 2 hari ini melaksanakan workshop memang peliputan di daerah konflik bagi rekan-rekan media yang tujuannya adalah memberikan bekal dasar dan memberikan gambaran bagaimana saat meliput yang berada di daerah yang cukup rawan, artinya di daerah konflik. Seperti hari pertama kemarin kita berikan dulu bagaimana membentuk teamwork, membentuk mental dari para media ini dengan kegiatan psikologi lapangan. Terus kemudian kita bekali juga bagaimana cara bertahan diri, artinya dengan belajar di situ menembak, artinya untuk self defense itu juga diajarkan. Dan hari ini kita melaksanakan simulasi, merasakan bagaimana rasanya kita melaksanakan operasi saat perang kota, tadi sudah diperagakan, dan juga kita melaksanakan patroli di hutan. Yang kita simulasikan adalah patroli perbatasan, di mana di situ ada Bulsi bertindak sebagai musuh dan dia harus bergerak seperti apa secara taktis sudah kita ajarkan sehingga ada gambaran. Begitu ada suatu ancaman pada saat dia melaksanakan peliputan di daerah konflik, dia sudah tahu dia harus bergerak seperti apa secara taktis, mengikuti perintah dari komandan regu, dari TNI yang ada di situ. Itu yang tujuan kita yang kita berikan pada rekan-rekan media. Demikian. Oke, baik. Lalu selanjutnya Bapak, terkait dengan pelatihan ini Bapak, apakah memang nantinya para awak-awak media ini yang sudah dibekali ini memang dalam penugasan-penugasan dari TNI ini, baik 3 matra laut, darat dan juga udara ini, memang nantinya akan ikut berkolaborasi dengan TNI Bapak? Baik, jadi pasti kalau penugasan dari rekan-rekan media ini pasti dari stasiunnya masing-masing ya, dari pimpinan direksi. Apabila dia ditugaskan dalam suatu daerah mungkin konflik ataupun daerah yang berisiko, daerah rawan, maka dia pasti akan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. Nah, di situ makanya kita memberikan bekal bahwa dia sudah bisa melaksanakan operasi di daerah rawan sehingga dia bisa berkolaborasi dengan aparat yang ada di situ. Artinya untuk dia melaksanakan pada saat operasi, dia sudah tidak canggung lagi, artinya dia sudah punya pelatihan bagaimana cara berlindung, bagaimana cara bertahan hidup, dan lain sebagainya. Jadi penugasan tetap pasti dari direksi masing-masing, tapi begitu di lapangan, mereka harus bisa berkolaborasi dengan petugas yang ada di lapangan. Bekal dasar ini yang kita berikan sama mereka. Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Pak Yohanes Ridwan. Sama-sama. Selamat kembali bertugas, Bapak. Ya. Nah, demikian pemirsa, tadi sedikit perbincangan dengan Kasubag dari Dinas Penerangan Angkatan Udara, yakni Kolonel Yohanes Ridwan. Dan memang tadi seperti yang bisa Anda lihat, saat ini saya juga telah menggunakan atribut lengkap terkait dengan bagaimana perlengkapan yang harus dipakai, baik dari helm taktis sampai dengan Kevlar ataupun rompi anti peluru yang nantinya menjadi standar operasi baik yang akan dilakukan di penugasan-penugasan TNI yang berkolaborasi bersama dengan media. Dari Jakarta Timur, Enrich Samuel, Metro TV.